Pada video kali ini, gue akan bahas mengapa negara Indonesia merupakan negara dengan IQ terendah di ASEAN. Negara kita itu menempati peringkat ke-10 setelah Timur Leste. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Apakah karena kurangnya teknologi, atau sumber daya alam, atau masalah dalam demokrasi kita? So, stick around. Hai semua, salam kenal, gue Amal Katiri dan gue adalah seorang blogger yang nulis konten mengenai self-development. Pada video kali ini, kita akan membahas sedikit berbeda mengenai hal apa sih yang membuat negara Indonesia memiliki IQ yang jongkok. Kalau lo lihat, IQ orang Indonesia dan Timur Leste itu sebenarnya sama, yaitu 78,49. Tapi yang menarik Timur Leste itu negara yang baru memproklamirkan kemerdekaannya dari Indonesia di tanggal 20 Mei 2002. 21 tahun yang lalu mereka baru merdeka. Kita udah 78 tahun lalu. Pertanyaannya, kok bisa negara kita yang merdeka udah jauh lebih lama dibanding Timur Leste tapi memiliki IQ yang sama? Menurut pendapat gua, salah satu penyebab rendahnya IQ negara Indonesia adalah tingginya angka stunting yang masih mencapai 25%. Stunting itu adalah kondisi di mana bayi atau janin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan atau saat balita. Akibatnya, si anak ini tumbuh dengan kondisi fungsi kognitif yang buruk dan berdampak pada masa depannya. Mungkin kalau lo ke kampung-kampung, lo bakal sering lihat abang-abang itu jual makanan di depan sekolah, entah itu kayak mie goreng, goreng-gorengan, makanan berkarbohidrat, dan makanan yang dapat gua katakan tidak mengandung nutrisi. Padahal jika dilihat di desa-desa atau di kampung-kampung itu, mereka memiliki banyak makanan yang bernutrisi, tapi karena minimnya pengetahuan tentang gizi, ya apapun dimakan. Pada case seperti ini, hal ini sangat merugikan pertumbuhan anak. Dan jika orang tua itu nggak mengingatkan anak tersebut udah pasti akan merasa ketergantungan pada makanan berkarbohidrat ataupun yang manis-manis. Ini sangat berbahaya bagi perkembangan kognitif si anak. Jika kita nggak memiliki kognitif yang berfungsi dengan baik, maka yang terjadi adalah produktivitas kita akan menurun, kinerja kita akan buruk, dan akibatnya IQ kita akan menurun. Itulah mengapa teman-teman kita yang pintar pasti memiliki nutrisi yang sangat baik sejak masih janin atau balita. Meskipun kalau lo lihat sekarang mereka mungkin masih makan mie. Tapi gue jamin ketika dia masih kecil, orang tuanya pasti melarang makanan yang gak sehat. Rata-rata IQ yang normal atau sehat itu berada di kisaran 90 hingga 130. Jadi, jika rata-rata IQ kita berada di angka 70-an bisa dikatakan sangat-sangat rendah. Alasan yang kedua adalah jumlah penduduk yang gak sebanding dengan tingkat pendidikan. Data dari Kementerian Dalam Negeri itu menunjukkan bahwa populasi penduduk di Indonesia yang nggak bersekolah itu mencapai 23% atau sekitar 66 juta jiwa. Lulusan SD itu hanya 23%, lulusan SMP 14%, dan sisanya SMA atau SMK itu sekitar 21%. Jadi, sekitar 81% dari total populasi itu berada dalam rentang antara yang nggak sekolah, lulus SD, lulus SMP, hingga lulusan SMA atau SMK. Hal yang fundamental pada pendidikan itu sebenarnya membaca. Namun bila kita lihat minat membaca di Indonesia itu masih sangat kurang. Menurut data dari UNESCO, hanya 0,001% dari populasi Indonesia yang rajin membaca. Artinya, dari 1.000 orang yang baca cuma 1 orang. Dan berdasarkan penelitian, membaca itu selama 30 menit itu dapat meningkatkan IQ kita sebesar 50 poin. Jadi, kalau kita lihat benang merahnya, tingkat pendidikan yang sangat minim dan rendahnya minat membaca di Indonesia itu menjadi salah satu alasan mengapa negara Indonesia memiliki IQ di bawah rata-rata. Alasan yang ketiga adalah tingkat kemiskinan.
Tingkat kemiskinan di Indonesia itu tergolong masih tinggi, sekitar 9,36%. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, mereka akan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan bahkan membeli buku-buku. Berbeda dengan orang-orang yang berada dalam kelas menengah dan kaya. Mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya, memberikan les, dapat membeli banyak buku, dan dengan mudah mengakses konten-konten pendidikan. Jadi, ketika ada yang mengatakan bahwa miskin adalah privilege, itu adalah kesalahan. Orang kaya dan berkecukupanlah yang memiliki privilege. Karena kalian yang dapat menonton konten seperti ini, itu memiliki akses internet dan dengan mudah kalian dapat mencari informasi yang bermanfaat. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa kemiskinan dapat membuat fungsi otak kita menjadi buruk. Orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung hidupnya itu dengan tingkat stres yang tinggi. Kenapa? Karena mereka selalu memikirkan hal-hal primer seperti bulan depan gue bisa bayar sewa gak ya? Gue bisa ngelanjutin sekolah gue gak ya? Dari siapa lagi ya? Gue pengen minjem uang untuk membeli buku pelajaran. Hal ini akhirnya menyebabkan penurunan IQ secara drastis. Jadi, kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk yang gak sebanding dengan tingkat pendidikan, rendahnya minat membaca, tingginya tingkat kemiskinan, dan juga tingginya tingkat stunting itu merupakan beberapa alasan mengapa IQ negara Indonesia menempati peringkat kedua terendah setelah Timur Leste. Yang terakhir, gue pengen kasih solusi. Solusi yang pertama adalah you are what you eat. Apa yang lo makan, itu akan mempengaruhi diri lo, khususnya fungsi kognitif lo. Memang makanan seperti junk food, gorengan, indomie itu emang enak. Tapi jika kita terlalu sering mengkonsumsinya, hal tersebut akan berpengaruh pada kognitif kita. Tentu aja, itu nggak berarti kita nggak boleh makan makanan tersebut. Tetapi kita harus membatasi konsumsinya. Banyak kok bro, makanan di Indo itu yang bergizi dan bernutrisi seperti buah-buahan, ikan, daging, telur, dan masih banyak lainnya. Dan pesan gue untuk orang tua, berikanlah susu yang tepat bagi anak-anaknya. Jangan beri mereka susu kental manis, karena kebanyakan terdapat di susu kental manis itu gula sama karbohidrat. Nutrisinya itu nggak ada. Solusi yang kedua adalah mengubah sistem pendidikan. Kunci perubahan pendidikan itu sebenarnya adanya di pemerintah kita. Dan gue melihat bahwa sistem pendidikan kita itu masih belum merata. Dan biaya pendidikan itu tergolong masih sangat mahal, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Namun, di zaman sekarang, kita sebenarnya bisa mengakses pengetahuan dengan mudah selama kita memiliki akses internet. Oleh karena itu, gue berharap bapak-bapak di pemerintahan itu bisa memperluas infrastruktur jaringan 3G ataupun 4G ke daerah-daerah terpencil. Paling enggak, mereka yang masih belum memiliki fasilitas sekolah yang memadai bisa terus-menerus belajar menggunakan layanan jaringan internet yang bagus. Solusi yang ketiga adalah jadikan membaca sebagai rutinitas. Kebiasaan membaca itu sangat penting. Meskipun gue ngerti bahwa kebiasaan ngebaca ini itu bukan budaya kita. Tapi kalau lo lihat beberapa negara yang maju, mereka memiliki minat membaca yang jauh lebih tinggi dibanding negara kita. Dan dampaknya apa? Cara mereka berpikir itu jauh lebih baik dan lebih kompetitif dibanding negara kita. Gue bisa katakan, membaca itu dapat memberikan dampak besar pada kognitif si anak bila si anak itu udah dilatih membaca sedari dini. Solusi yang keempat adalah terkait tingkat kemiskinan itu sebenarnya juga menjadi permasalahan besar di negeri ini karena masih kurangnya ketersediaan lapangan kerja. Kalau lo lihat orang sekitar lo, khususnya yang fresh graduate atau kita sebut generasi digital atau generasi Z, mereka yang lulus S1 sampai sekarang kebanyakan dari mereka itu masih susah untuk mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan kita itu jauh lebih rendah dibanding tingkat kelulusan S1. Kebayang gak lo? Gimana orang yang gak bisa kuliah dengan jumlah 81% dari total populasi di Indonesia? Yang miskin malah jadi tambah miskin. Gue berharap pemerintah ke depan bisa lebih concern tentang hal ini. Karena kalau enggak menutup kemungkinan negara Indonesia akan menjadi negara dengan IQ terendah di ASEAN. Atau mungkin bisa juga di dunia.
So, terima kasih. Udah cukup pembahasan dari gue. Dan jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Semoga setelah ini kalian bisa memahami alasan yang mendalam rendahnya IQ di negara kita dan dapat berkontribusi untuk dapat memperjuangkan isu-isu yang tadi gue udah bahas sebelumnya. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.